Jadi begini, tokoh besar tuh kan bisa juga raksasa. Oke, Ya kan? raksasa bisa Atau juga. jin. Jin, oke. Ya kan? Kalau menurut saya tokoh besarnya itu udah tua. Udah tua. Udah tua. Wow, sudah Asalnya tua juga ya. Sama-sama tempatnya dari Bung Joko Widodo, Solo juga. Solo. Akhirnya terbongkar lagi siapa dalang di balik polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Pelan-pelan makin kesini mulai terlihat siapa sebenarnya dalang di balik polemik ijazah Pak Jokowi ini. Yang jelasnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar di balik polemik ijazah Pak Jokowi ini. Nah, di dalam video ini saya akan memberikan ke kalian ada sebuah video yang menjelaskan bahwa orang besarnya itu adalah inisialnya itu adalah AR. Nah, dan yang menjadi penekanan dalam video ini adalah dia mengatakan bahwa mereka sama-sama orang Solo. Nah, biar teman-teman semua tidak penasaran dengan video ini, saya akan putarkan ya untuk teman-teman semua agar teman-teman semua bisa tertidur. Tidak menuding lagi bahwa Pak SBY, tidak menuding lagi bahwa AHY, dan sudah jelas juga dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa Pak SBY itu adalah negarawan yang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Malam Kang Arif. Malam. Apa kabar? Ini saya ingin mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Kang Mas Joko Widodo. Kemarin itu katanya ada kekuatan besar yang tokoh besar. Kok besar? Dia yang punya kekuatan besar juga. Oh ya. Iya. Yang menzoliminya tentang ijazah palsu dan pemakzulan Mas Gibran gitu. Oke. Kira-kira yang dimaksud itu siapa, Kang Arif? Jadi begini, tokoh besar tuh kan bisa juga raksasa. Oke, Ya kan? raksasa bisa Atau juga. jin. Jin, oke. Ya kan? Kalau menurut saya tokoh besarnya itu udah tua. Udah tua. Udah tua. Wow, sudah Asalnya tua juga ya. Sama-sama tempatnya dari Bung Joko Widodo, Solo juga. Solo. Jadi kalau saya kasih tahu nih, ya siapa di belakang ini semua yang membuat gerakan isu ijazah palsu Bung Joko Widodo dan gerakan untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo. Ya. Jadi Mas, ya sekali lagi saya katakan ini inisialnya AR. AR. Wah, nah teman-teman dengar sendiri kan, inisialnya itu AR. Nah, kira-kira tanggapan teman-teman itu siapa sebenarnya inisial AR itu? Nah, kita akan coba teruskan ya. AR bukannya tinggal di Jogja, bukan di Solo. Dia orang Solo Oh, orang Solo. aslinya. AR ya. Itu ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bung Joko Widodo? Oke. Sudah saatnya bangkit dan melawan. Oke. Jangan takut. Jangan ngomong-ngomong doang. Bilang ada tokoh besar di balik ini, sebutkan. Oke. Sebutkan. Bila perlu ya Mas Bung Joko Widodo datangi. Apa maksudnya? Kamu kok membuat gerakan ini untuk mengacaukan pemerintahannya Prabowo gitu kan. Jadi jangan takut, Bung Joko Widodo itu harus berani karena sudah didukung full oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Iya, iya. Oke, Mas. Menurut Mas Billy benar gak itu inisialnya AR? Wah, mungkin beliau punya analisa tersendiri. Lebih tepat, mungkin lebih detail lah. Kalau kita ngomong politik lah. Kalau kita ini kan hanya pelaksana teknis di lapangan. Oke. Kalau kebijakan dia lebih paham. Ini kan tentang isu. Bukan isu ini, fakta. Memang ada di orang besar. Wow. Memang fakta katanya ya, teman-teman. Ternyata memang ya, kalau misalkan orang-orang yang
sudah mengetahui semua, makin kesini makin terbukti bahwa akan ada yang dikatakan orang-orang besar itu akan masih diselidiki ya teman-teman, dan kita belum bisa memastikan bahwa siapa sebenarnya AR itu. Tapi yang jelasnya di dalam video ini jelaskan bahwa inisial AR itu dia semua dalang dibalik polemik ijazah Pak Jokowi dan pemaksulan Wapres kita Gibran Raka Buming Raka. Tokoh besar, ya kan, itu di belakangnya yang melakukan gejolak politik selama ini. Ya, Katanya dari partai biru. dan memangnya dia partai biru, Mas. Gitu loh. Dia partai umat, partai hitam. Sayang kan itu. Kecoplosan ini. Oke. AR itu loh. Ya kan? Dulu pendiri partai biru. Oh iya, oke. Gitu kan? Iya. Ya. Jadi Mas, sekali lagi tokoh di balik semua ini Iya. ya adalah AR. Wow. Ya. Oke. Terima kasih Kang Mas konfirmasinya. Ini bisa dipertanggungjawabkan? Sangat dipertanggungjawabkan, Mas. Ya, Mas. Oke. Amin. Oke. Nah, itu ya teman-teman, jelas ya di situ dikatakan dalam video ini inisialnya adalah AR. Oke, baik. Seperti biasa, suara rakyat akan membaca komentar-komentar netizen atau suara-suara netizen, suara-suara rakyat 62. Kita akan melihat ya siapa dan apa komentar-komentar mereka di balik video ini, teman-teman. Oke. Kita akan cek ya akun atas nama Yugas. Nggak ngaruh, apalagi sudah ada abolisi dan amnesti yang dikeluarkan presiden. Si gajah akan semakin terpojokkan sendirian. Tenang dulu Pak, kita tidak tahu ya seperti apa permainan atau politik di sana. Jangan sampai kita hanya mengeluarkan statement seperti itu lalu kemudian ada strategi-strategi yang memang sementara dipasang Pak Prabowo. Apakah masuk untuk membuat jebakan atau seperti apa, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, kita menduga saja kemungkinan akan seperti itu atau seperti apa. Kita hanya masyarakat yang bisa menilai, oh seperti ini. Jadi masyarakat juga jangan terlalu terbawa emosional untuk melihat gejala politik di negara kita, karena jangan sampai kita masyarakat yang saling hujat, tetapi orang-orang di sana malah mereka berpelukan. Nah itu kemudian dibalas ya, aura HTI-nya kuat banget Pak. Oke, kaum ternak taunya cuman HTI dan FPI. Kemudian ada yang akun hari Minggu, Amin Rais tidak punya duit 160M. Wow, ini maksudnya bagaimana ya? Kemudian dibalas ya, 16M bukan 160M ya. Oke. Kemudian ada Ahmad Sain 45, Amin Rais sang sengkuni Indonesia. Oke. Kemudian ada akunnya titik ini kita titik 3 ya. Kalau gak Mega ya SBY ambisi untuk anaknya. Kalau masalah ambisi ya kita belum bisa katakan, karena jangan sampai juga ada strategi-strategi yang memang dipasang oleh Pak Prabowo atau bahkan Pak Jokowi. Itu pun juga sebaliknya dengan Ibu Mega dan bahkan SBY. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa untuk anaknya, belum tentu juga, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada Nasrul Sukicap, Amin Rais gelandang politik. Oke, kemudian ada akun Adonis. Nah, makin terang benderang, betul ya. Makin kesini sudah mulai nampak satu persatu siapa sebenarnya dalang dibalik polemik ijazah Pak Jokowi ini. Kemudian ada akunnya Cin Cemon Cantik, gelandang politik, betul kata Gus Dur. Oke ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini rata-rata komentar netizen itu mengatakan bahwa AR itu Amin Rais, kemudian ada juga yang ini ya, RIP ijazah palsu gak ada hubungannya sama Prabowo Pietro. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman tanggapan dari netizen. Sudah ada yang mengetahui siapa dan ada juga yang sok-sok menjawab, tapi kita juga lihat ya siapa sebenarnya di balik AR itu. Kita tidak bisa langsung memastikan bahwa ini dan itu, karena
belum ada bukti secara real ya teman-teman. Untuk itu buat teman-teman semua yang sering berkomentar-komentar negatif, tolong untuk jangan dipublis ya, atau jangan dikontrol untuk melakukan komentar-komentar agar nantinya bisa aman untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan Salam Bung Arif. Bung Arif ini kan dikenal sebagai pentolan partai-partai besar. Kawan seperjuangannya mantan Presiden Joko Widodo di PDIP gitu loh. Ya, Begitu juga kawan seperjuangannya Presiden Prabowo Subianto di Gerindra gitu. SBY juga dong. Pak SBY juga di Demokrat juga. Iya. Begitu hebat Bung Arif ini. Jadi gimana nih isu sekarang? Apalagi Golkar. Oh, Golkar. Pak JK. Oh, pernah juga di Golkar. Ngeri sekali gitu loh. Jadi gimana isu yang sekarang yang menimpa mantan Presiden Joko Widodo tentang ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran ini Bung Arif? Gimana Bung? Saya sebenarnya prihatin. Saya Bung Joko Widodo yang dulu sama berjuang dari bawah ya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah saatnya lah, kalau yang namanya orang sabar itu kan ada batasnya. Orang diam itu kan ada batas. Ya, sampai yang namanya sahabat saya Bung Joko Widodo kan benar-benar itu ditelek gitu. Kalau ditelek itu istilah kan, bahasa Indonesianya itu ditaiin gitu. Dianggap udah kayak kotoran. Padahal kalau kita lihat kan gak kayak kotoran. Saya rasa sudah saatnya Bung Joko Widodo melawan, bangkit dan melawan, ya, karena dunia sudah berubah. Seperti lagu-lagu dalam lagu internasional, bangkit dan melawan. Yang dinyanyikan Presiden Prabowo itu. Ya, dinyanyikan saya dulu lah sebelum Prabowo nyanyi itu. Ya, mungkin dia lagi jadi tentara berani menyanyi internasionalnya, bisa dimarah Pak Harto. Ya kan? Ya. Nah, sudah saatnya Bung Joko Widodo mengambil tindakan. Tindakan apa? betul, yang harus oke ya. Ya, tindakan untuk membuka ini semua. Oke. Sebenarnya siapa dalang-dalang, golongan-golongan, ya kan, atau tokoh-tokoh politik yang selama ini melakukan fitnah kepada Bung Joko Widodo terkait ijazah palsu. Itu yang paling penting. Jadi saya ingin Bung Joko Widodo membuka semua ini, ya. Juga memberikan pelajaran juga, misalnya kepada Bung Amin Rais yang kadang-kadang Oke. ngomongnya nyeleneh, seperti mentelek Bung Joko Widodo, ditelek Joko Widodo karo Mas Amin Rais. Lalu juga partai-partai apa saja, elit-elit politik mana saja yang menginginkan putra terkasih daripada Bung Joko Widodo, ya, yang merupakan nantinya saat ini sebagai putra mahkota, ya, Oke. mungkin nanti akan jadi presiden, mungkin, ya, yang ingin digulingkan oleh elit-elit politik. Itu Bung Joko Widodo juga harus berani melakukan aksi perlawanan. Sudah saatnya melakukan perlawanan, bangkit dan melawan Bung Joko Widodo. Saya